Sallallahu ala Muhammad. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia tidaklah abadi, dan kita semua atau semua manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang hidup akan mengalami kematian. Maka oleh sebab itu malam ini kita renungkan dan bertanya kita dalam diri kita masing-masing. Bertanya kita dalam diri kita masing-masing. Sudahkah tujuan hidup kita sebagai ciptaan Allah, sebagai manusia ciptaan Allah di muka bumi ini, yang mana telah digambarkan Allah di dalam Al-Quran? Apakah sebagai hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah dan membersihkan, atau justru sebaliknya hanya untuk bermain-main, hanya untuk lalai dalam hidup, lalai akan kematian? Ingat wahai saudaraku, saudari, orang tuaku dan anak-anakku, ingat apa kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu, hanya kehidupan yang memperdaya. Jadi oleh sebab itu kita jangan terlena oleh kemewahan dunia, kita jangan terlena oleh kesenangan dunia. Ingat, Rasulullah pernah mengingatkan kita sebagaimana beliau bersabda bahwa orang-orang yang paling pintar di antara orang-orang beriman adalah absaruhum zikran lil maut, yaitu orang-orang yang senantiasa banyak mengingat kematian. Wa asyaddu istidadan lil maut, dan orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian. Ingat, itulah kata Nabi, orang yang paling pintar di antara orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, ada sebuah kisah yang kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kullu qissatin ibar, setiap kisah, setiap cerita, setiap hikayat adalah merupakan pelajaran iktibar bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Kisah ini dialami oleh seorang manusia yang bernama Abi Talabah. Ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran dalam hidup. Pada suatu malam, Abi Talabah bermimpi. Beliau bermimpi bahwa ia telah berada di suatu tempat kuburan atau pemakaman. Kemudian Abi Talabah melihat bahwa kuburan-kuburan itu, ini di dalam mimpinya Bapak Ibu, kuburan-kuburan itu terbelah, terbuka, sehingga penghuni kuburan itu semua keluar dan duduk di atas pinggir kuburan masing-masing.
Lalu kemudian Abi Kalabah melihat bahwa di antara penghuni-penghuni kubur yang duduk di atas pinggir kuburan tersebut, Abi Kalabah melihat bahwa ada di hadapan mereka sejenis piring. Tabaqam minallah, mereka mendapatkan semacam piring, dan piring itu dapat mengeluarkan cahaya. Jadi Abi Kalabah melihat bahwa kuburan-kuburan itu terang benderang karena ada di hadapan penghuni kubur tersebut piring. Yang ada satu kuburan yang dilihat Abi Kalabah pada malam itu gelap gulita. Lalu Abi Kalabah mendekati. Terlihat di atas kuburan itu ada seseorang penghuni kubur sedang duduk dalam kegelapan. Lalu Abi Kalabah bertanya, "Wahai penghuni kubur, tidak kulihat ada di hadapanmu piring yang mengeluarkan cahaya, sementara penghuni kubur yang lain semua mendapatkan piring yang dapat mengeluarkan cahaya, sehingga kuburan mereka terang benderang." Coba renungkan, ketika kita di dalam rumah dalam kegelapan, bagaimana rasanya kita dalam rumah dalam kegelapan? Coba bapak-bapak renungkan, ketika kita mengalami kegelapan, bagaimana rasanya? Tetapi malam itu Abi Kalabah melihat bahwa ada seorang penghuni kubur mengalami kegelapan. Lalu Abi Kalabah bertanya kepada penghuni kubur yang dalam kegelapan tersebut, "Wahai penghuni kubur, tidak kulihat di hadapan kamu ada piring yang mengeluarkan cahaya, sementara penghuni-penghuni kubur yang lain mendapatkan piring yang dapat mengeluarkan cahaya," kata Abi Kalabah. Lalu penghuni kubur itu menjawab, "Wahai Abi Kalabah, benar. Mereka semua meninggalkan anak di muka bumi. Mereka semua meninggalkan tetangga, sahabat, kerabat, karib di muka bumi. Mereka semua berdoa untuk mereka. Mereka memberikan sedekah kepada mereka. Mereka memberikan sedekah pahala bacaan-bacaan Al-Quran kepada mereka. Sementara saya, wahai Abi Kalabah, juga saya mempunyai anak yang saya tinggalkan di muka bumi. Saya juga punya tetangga yang saya tinggalkan di muka bumi. Saya juga punya kerabat, sahabat, famili handai tolan di muka bumi. Akan tetapi anak-anak saya tidak soleh. Mereka tidak mau mengirimkan doa kepada saya. Mereka tidak mau memberikan sedekah kepada saya. Mereka tidak mau memberikan pahala sedekah bacaan-bacaan Al-Quran kepada saya, sehingga saya mengalami kegelapan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Lalu Abi Kalabah tersentak dari tidurnya. Lalu Abi Kalabah pergi keluar rumah. Kebetulan berjumpa dengan anak daripada penghuni kubur yang mengalami kegelapan. Berjumpa dengan anak. Lalu Abi Kalabah bercerita kepada anak tersebut, "Wahai budak, saya tadi malam bermimpi berjumpa dengan orang tuamu dalam kegelapan.
dalam keadaan bersedih, sementara saya melihat di antara kuburan-kuburan yang lain terang benderang. Lalu dengan mendengar cerita Al-Kahf, anak itu pun berjanji, baiklah wahai Tuanku, kata wanita, saya akan bertaubat, saya akan taat kepada Allah, saya akan sholat, saya akan memberikan sedekah kepada orang tuaku, saya akan membacakan Al-Quran dan akan saya hadiahkan kepada orang tua. Itulah kata anak tadi. Lalu kemudian singkat cerita, Abu Talabah bermimpi kembali. Ia pun berada di suatu kuburan. Lalu dia melihat bahwa kuburan yang gelap pertama dilihat. Pernahkah terbersit di mana hati kita bagaimana keadaan orang tua kita di dalam kubur? Pernahkah kita tahu bahwa orang mati itu hidup? Kata Nabi, orang mati itu hidup. Dia sering datang kepada kita, kepada keluarga, kepada anak-anak kita yang tidak pernah apa. Itu kata Nabi. Mereka selalu hadir kepada keluarga, kepada anak-anaknya dengan selalu menyampaikan sholat. Mereka itu tidak mati, mereka itu hidup. Ingat Bapak Ibu bahwa kehidupan itu ada. Sekarang kita berada dalam kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan itu setelah barzah. Dan setelah alam barzah ada lagi kehidupan ini. Jadi mereka itu Bapak Ibu, seperti apa kita hidup di dunia, hampir sama kehidupan penghuni kubur di alam mereka. Mereka punya baju, kita punya baju, mereka juga punya baju. Cuman bedanya apa ya? Kalau kita hidup di dunia, kita yang mencari rezeki, sementara mereka rezeki yang mendatangkan. Nanti seterusnya ada kehidupan lagi, masih apa proses. Jadi artinya setelah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Jadi kita tahu bahwa orang mati itu mati tidak apa-apa tidak ada. Mereka itu hidup. Bahkan ada suatu kisah orang tua yang sudah kita anggap meninggal, dia tahu bahwa siapa yang memandikannya, siapa yang memakaikan pakaiannya, kain kafannya, siapa yang menyolatkannya, dia tahu. Bahkan sampai ke tempat kuburannya pun dia tahu semua siapa-siapa yang mengantarkannya. Dia tahu. Jadi oleh sebab itu, untuk mencari, mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sembah Tuhanmu, jangan kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Perintah kedua setelah perintah kita mengenal Allah, yaitu perintah berbakti kepada kedua orang. Artinya apa? Bahwa kita tidak cukup ketika di dunia. Banyak orang seperti itu orang itu. Baik dia kepada ayah ibunya ketika hidup di dunia. Baik. Sayang orang tuanya, dilayani orang tuanya. Tetapi setelah meninggal, dia tidak peduli lagi kepada orang tuanya. Banyak seperti itu. Jadi seperti apa yang disebut berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya ketika hidup di dunia, melayaninya dengan baik, menyenangkan hatinya, dan
mendoakan mereka sedangkan mereka tidak. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang tuanya tidak peduli dia kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ia tidak termasuk daripada anak yang berbakti. Ia tergolong anak yang durhaka. Coba Bapak Ibu, kita sebagai keluarga, tetangga, kerabat sahabat, dari dalam kisah Nabi Kerabat, para tetangga sahabat hari selalu mendoakan mereka. Sering kita ketika Ustaz meminta Allahumma ja'al sawaba rahmatan fi hadzal mahall min al-Qur'an al-Karim wa ma hadlana min la ilaha illallah ayatan minna ila si'an wahai Allah, sampaikan pahala bacaan kami di tempat ini, bacaan Al-Quran dan kalimat tauhid la ilaha illallah, sampaikan pahalanya kepada ruh. Sering kita sebagai anak keluarga tidak mau membaca Al-Quran untuk menelitkan pahala bacaan kita kepada almarhum. Yang kedua, Allahumma balik sawab zalika minna ilaihi wa ja'alhu وللوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأخرجته في المؤمنين واخلفه في أهله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واغفر له في قبره ونعمل له اللهم اجعل ثواب ما قرأناه بهذا المحل من القرآن الحكيم وما خلقناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح أبي حاج علي أحمد بالحج محمد وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا على هذه الديانة للغيب برحمتك يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم اغفر له وارحمه وعافه وافعله واكرمه له وبشر مغفرته واغسله بالماء والسلام والبراء ونقيه من الخطايا ومن يقوى الصوم القريب من التناس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ودولا خيرا من دوله وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن نار من عذاب النار اللهم لك خيرنا عز وجل ولا تحرمنا فضله وحمدك برحمتك يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم بلغ ثواب ذلك منا الى روحي ابي هادي عليه بالهادي محمد ياكم واجعل نورا بكم بين عيني وفاقة له من النار وحجابا له من النار وإصرا له من النار يا مجيب السائلين اللهم انا نسالك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم زمنا بالعافيه والسلامه وامنا بالتقوى والاستقامه وامنا بالاتباع والسلام بالحي والمعين انك سميع الدعاء اللهم صرف القلوب صرف القلوب
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الولاء والولاء والولاء والإحسان تقوم بنا الصلاة وقوم في الصلاة وأقول الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sama-sama kami hormati Bapak kami hormati tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pandai, hadir yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, Nurul Yakin dan selalu juga mendampingi. Yang kami hormati seluruh abang-abang saya, kakak saya, orang tua saya, nenek-nenek kita, nenek kami, bapak-bapak kami, dan saudara-saudara yang datang juga ke rumah kami ini. Walaupun dalam perjalanan kita, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan keberkahan, kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan iman, dan berkumpul di rumah kami ini dalam acara menikahan di rumah kami. Salawat dan salam tidak bisa kita mengucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi kita bagi sebagai kita, dan Muhammad SAW. Allah bersalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana Nabi dari kaum kita sebagai amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya dan kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang jauh, yang dekat, yang dapat berkumpul pada hari ini, yang senantiasa betul-betul dengan keikhlasan, tidak langkah, datang ke rumah kami ini. Dan di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak bisa kami pakai dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Allah Ta'ala nanti yang bisa membalasnya sampai akhirat nanti. Dan di sini saya juga meminta maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kata-kata tempat yang kurang di hati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kami, mohon dimaafkan. Di sini kami dan keluarga meminta maaf. Apakah dimaafkan bapak-bapak? Untuk itu kami semuanya atas melakukan pelaksanaan orang tua kami yang tercinta, atas keikhlasan bapak-bapak, agar berjalan dengan lancar, saya sangat terharu sekali sehingga saya meneteskan air mata. Dan nggak bisa saya melihat bapak-bapak karena melalui dia HP. Di sini saya bangga
karena Bapak setia setiap waktu kepada saya. Karena malam-malam itu mungkin atau juga waktu juga keadaan juga sangat hujan malam itu. Saya berharap dan serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Ya Allah, ini hanya kali kami ya Allah, berbuat baik kepada dia. Dan rupanya dijabah oleh Allah atas doa para tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, sehingga berjalan dengan baik. Saya tidak bisa khusus saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, teman-teman adik-adik saya, pemuda di sini, dan orang tua saya dan datuk saya yang ada di sini. Sekali lagi saya minta terima kasih yang sedalam-dalamnya. Untuk itu saya tidak memperpanjang lagi. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sedikit ucapan terima kasih dari yang lain untuk kita semua. Dan sekaligus saya kami jamaah untuk baik. Namun kalau seandainya dari kami jamaah tempat hidup kami ataupun sebelum dilanjutkan ini bahwa sedang terima dulu dan tempat di baik. Man hana man hana man hana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man hana man hana man hana فما حبكم كيفما أهواكم يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم صلى الله